Pemirsa, apa langkah hukum yang akan diambil setelah Peggy Setiawan dijadikan tersangka dan benarkah kasus pembunuhan Vina perlu langkah eksaminasi? Kita akan segera membahasnya bersama kuasa hukum Peggy Setiawan, Ibu Sugianti Riani, praktisi kepolisian Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suari, serta psikolog forensik Mas Reza Indragiri Amril. Selamat malam Bu Sri, selamat malam Bu Sugianti dan juga selamat malam Mas Reza. Saya akan ke Bu Sugianti terlebih dahulu. Bu Sugianti, bagaimana tadi jalannya pemeriksaan terhadap adik kandung Peggy Luciana? Pemeriksaan terhadap Peggy Luciana lancar dan yang dipertanyakan oleh pihak kepolisian pada saat terjadinya penggeledahan apakah Peggy ada di rumah, Peggy waktu itu sedang bekerja di Bandung, diburu di tanggal 2019 dan Luciana akan keterangannya dengan karena saat itu dia baru usia 12 tahun, orang 6, jadi dan yang dia tangkap itu dan yang dia ketahui dia sampaikan kepada diri. Baik, Bu Luciana, saat ini kan Polda Jabar meyakini Peggy ini sebagai otak ataupun pelaku utama pembunuhan. Bu Sugianti, apa tanggapannya? Soal perubahan tidak ditetapkan itu dan Peggy juga tidak mengenal Vina atau Peggy yang menjadi korban, kemudian juga menjadi korban. Peggy juga saat itu berarti bahwa dia saat terjadinya itu tidak berada di TKP, kemudian Baik, saya akan ke Bu Sri terlebih dahulu. Bu Sri, saat ini polisi sedang menjadi sorotan terkait upayanya untuk membongkar kasus pembunuhan Eki dan juga Vina. Tapi bagaimana kemudian polisi dapat memastikan kasus pembunuhan Vina ini memang diselidiki tanpa adanya kejanggalan, Bu Sri? Kalau kejanggalan itu kan kejanggalan yang ada di kita urusan dari publik apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian karena saya yakin itu bahwa di viralnya kasus ini mereka akan sangat berhati-hati untuk menjadikan seorang tersangka. Baik, Bu Sri, nampaknya masih terjadi gangguan komunikasi dengan audio yang dimiliki oleh Bu Sri. Kita akan bergeser ke Mas Reza terlebih dahulu. Mas Reza, mungkin tanggapannya dulu mengenai langkah polisi yang menyatakan 2 DPO ternyata fiktif. Padahal kemudian di amar putusan persidangan sudah jelas kemudian peran dari 3 DPO ini. Bagaimana tanggapan dari Mas Reza? Saya sejak awal tidak menempatkan pencarian DPO sebagai sebuah kerja yang harus diprioritaskan. Karena bagi saya ada 2 isu yang sangat besar yang harus bisa dieksaminasi termasuk dengan melibatkan pihak eksternal sekiranya perlu. Yaitu terkait dengan pemeriksaan terhadap sperma yang menurut saya tidak betul-betul berbasis saintifik, tapi berujung pada simpulan bahwa almarhumah sudah diperkosa dan pelaku perkosaannya adalah si A, si B, si C, si D. Padahal tidak pernah dilakukan uji DNA. Demikian pula dengan penyebab kematian menurut saya perlu dicek ulang apakah sungguh-sungguh kedua korban meninggal akibat pembunuhan ataukah disebabkan oleh hal lain misalnya kecelakaan. Tapi oke lah, sekarang saya coba saja ikuti kerja dari Polda Jabar yang juga berulang kali ditegaskan oleh Kompolnas respon terhadap misalkan citizen dan citizen adalah dengan mencari. Menurut saya sungguh janggal ketika naskah bukan 3 nama DPO, tapi kemudian dianulir begitu saja oleh Polda Jabar hingga saat ini dikatakan final hanya ada 1 DPO. Mari kita pahami bahwa tercantumnya nama 3 orang DPO di dalam putusan hakim itu merupakan sesungguhnya hasil kerja pihak kepolisian sendiri.
Di titik hulu bagaimana pihak Polda Jabar melakukan penyelidikan, penyidikan, kerja keras tuntas untuk meyakinkan jaksa bahwa ada 3 DPO. Setelah jaksa teryakinkan, giliran jaksa yang mencoba meyakinkan majelis hakim bahwa ada 3 DPO. Dan hilirnya sesuai kehendak mereka, sesuai keinginan mereka, bahwa hakim teryakinkan pada kasus ini ada 3 orang DPO. Kalau kemudian Polda Jabar mengatakan bahwa hanya ada 1 orang DPO, menjadi pertanyaan besar. Apa kerja mereka sebelumnya yang sudah menyimpulkan ada 3 DPO, tapi sekarang dianulir dengan mudahnya mengatakan ada 1 orang DPO saja. Karena itu, menurut saya Polda Jabar perlu ekstra hati-hati agar tidak kemudian muncul anggapan negatif bahwa seolah-olah Polda Jabar sudah melakukan pengabaian terhadap putusan hakim. Saya tidak akan menggunakan kata penghinaan terhadap lembaga peradilan atau contempt of court, karena barangkali istilah itu terlalu ekstrim. Tapi sekali lagi, jangan sampai kemudian dianulirnya 2 nama DPO oleh Polda Jabar memunculkan kesan di benak citizen dan netizen bahwa ada lembaga penegakan hukum yang sudah mengabaikan putusan dari lembaga penegakan hukum lainnya. Oke, Mas Reza, demi kepentingan transparansi dan menjawab pertanyaan publik, apakah Anda menilai perlu adanya audit investigasi, eksaminasi? Ada 2 agenda besar yang harus dilakukan oleh Polri. Bahkan menurut saya dengan situasi yang yang memunculkan tanda tanya besar semacam ini, sepatutnya dilakukan 2 hal oleh Mabes Polri. Pertama, yaitu dengan melakukan eksaminasi. Eksaminasi ditujukan untuk mengurai kembali ke titik hulu tentang bagaimana proses penegakan hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah betapa pentingnya dilakukan audit internal dengan melibatkan pihak eksternal yang berfokus bukan pada penegakan hukumnya, melainkan berfokus pada para penyidiknya. Audit internal yang melibatkan pihak eksternal ditujukan untuk mencari tahu akar persoalan ini terletak pada dimensi kompetensikah atau justru berada pada aspek integritaskah. Kalau ternyata sengkarut yang kita simak pada hari ini bertitik awal dari masalah kompetensi para penyidik, maka memang perlu ditingkatkan upaya edukasi agar kompetensi, yaitu pengetahuan dan keterampilan kerja para penyidik bisa meningkat. Tapi kalau ternyata persoalannya pada dimensi integritas, maka sudah ada upaya besar yang menurut saya harus dilakukan guna memastikan antara lain mekanisme sanksi dijatuhkan kepada para penyidik. Sekali lagi, seandainya masalahnya adalah pada integritas. Oke, baik Mas Reza, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas Reza, polisi tentunya ini sudah bertindak hati-hati seperti itu, sudah mengantongi bukti-bukti ketika kemudian menetapkan Peggy sebagai tersangka, bahkan menyebut Peggy sebagai otak dalam pembunuhan dan kemudian menghilangkan 2 DPO ini. Tapi menurut Anda, kenapa kemudian asumsi-asumsi publik ini kemudian tidak menjawab ataupun tidak kemudian mereda karena langkah yang diambil oleh kepolisian ini, Mas Reza? Saya menetapkan 4 katakanlah standar agar kemudian proses penegakan hukum berlangsung. Bahwa harus tuntas, menyeluruh, objektif dan transparan. Objektif berarti bahwa proses pengungkapan kasus, penyidikan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, menghormati norma-norma dan nilai-nilai yang ada, plus juga objektif dalam pengertian berbasis pada pendekatan saintifik. Sayang beribu sayang, ketika saya coba runut ke titik hulu proses pengungkapan kasus ini, ada sejumlah loopholes. Pertama, terkait dengan validitas informasi, baik itu berupa pengakuan ataupun keterangan saksi. Yang saya khawatir betul dicoba digali dengan cara-cara yang abusive, cara-cara yang memaksa terperiksa agar mengeluarkan kalimat seperti yang diinginkan oleh si pemeriksa. Itu loophole pertama. Loophole kedua tadi sempat saya singgung. Bagaimana mungkin kita bisa meyakinkan bahwa sperma di tubuh korban adalah sperma akibat perkosaan, bukan akibat aktivitas seksual mau sama mau. Dan tanpa uji DNA, bagaimana kita bisa teryakinkan bahwa sperma itu adalah milik si A, si B, si C, dan seterusnya. Loophole yang ketiga adalah terkait dengan sebab musabab kematian kedua korban. Kita berduka, kita bersedih, tapi saya pribadi berharap ada sebuah kepastian apakah sungguh-sungguh korban meninggal akibat pembunuhan ataukah akibat kecelakaan. Nah, loopholes tentang 3 hal ini sesungguhnya bersendi pada satu aspek yang tadi saya sebut, yaitu objektivitas dalam pengertian seberapa jauh proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan berbasis pada saintifik secara maksimal. Pada sisi itulah saya belum terpuaskan
dan belum teryakinkan bahwa sudah ada pendekatan saintifik yang dilakukan untuk memastikan bahwa sekali lagi validitas informasi betul-betul tinggi dan betul-betul bahwa sperma itu merupakan akibat perkosaan yang jelas milik siapa dan betul-betul meyakinkan bahwa ini memang merupakan akibat pembunuhan bukan akibat kecelakaan. Karena itu saya berharap ada eksaminasi ulang ke titik hulu. Eksaminasi ulang ke titik hulu akan dimulai ataupun sebaiknya mulai dari sebelah mana, Mas Reza? Dari tahapan mana? Mulai dari bagaimana Polsek Talun melakukan pemeriksaan pertama kali. Setelah Polsek Talun, kemudian berpindah ke Polresta Cirebon, kemudian berpindah ke Polda Jabar. Silakan saja mulai disisir kembali dari titik hulu, yaitu mulai dari Polsek Talun. Namun jangan lupa, yang saya perbincangkan saat ini adalah terkait dengan eksaminasi ulang. Tadi saya katakan di segmen sebelumnya, di samping adanya eksaminasi ulang, menurut saya sangat penting ketika Mabes Polri juga melakukan audit internal yang melibatkan pihak eksternal untuk mencari akar masalahnya apakah pada aspek kompetensi ataukah integritas para penyidik. Oke, mengenai perkembangan penyidikan kali ini kan kemudian Peggy sudah ditetapkan menjadi tersangka, tapi kemudian berujung pada langkah ataupun upaya hukum yang akan dilakukan oleh kuasa hukum Peggy untuk memperadilankan kemudian penangkapan dari Peggy sendiri. Anda menilainya seperti apa? Penangkapan terhadap Peggy sebagai satu-satunya DPO memang memunculkan tanda tanya besar. Tapi saya mencoba untuk memberikan pemaknaan yang positif bahwa seiring dengan ditangkapnya Peggy, maka mudah-mudahan ini menciptakan sebuah transparansi bagi publik, bagi media untuk melakukan cermatan pada setiap tahun berikut. Dari komunikasi yang saya lakukan dengan penasihat hukum, penasihat para terpidana, terungkap bahwa sesi persidangan kalau memang demikian adanya, maka memang dibutuhkan adanya upaya ekstra untuk memastikan sekali lagi bahwa aspek transparansi mudah-mudahan bisa terpenuhi seiring dengan penangkapan Peggy. Siapa tahu dari persidangan terhadap Peggy itu nanti justru akan ditemukan data baru, ditemukan fakta baru, ditemukan bukti baru yang akan bisa menjungkir balikan proses penegakan hukum ini sehingga harus berlanjut sampai ke peninjauan kembali. Oke, baik Mas Reza, saya akan bergeser ke Bu Sugianti. Bu Sugianti, ini kan polisi pasti sudah mengantongi bukti ketika menetapkan Peggy menjadi tersangka. Polda Jabar juga siap menghadapi pra-peradilan yang akan diajukan oleh kuasa hukum. Nah, tapi bukti apa yang dimiliki kuasa hukum untuk menguatkan pra-peradilan Peggy ini? Bu Sugianti, boleh kemudian audionya di-unmute, Bu, karena kami belum bisa mendengar suara dari Ibu Sugianti. Ya, siap, Pak. Udah kedengeran. Ya, silakan Bu Sugianti jawabannya. Kita akan membuktikan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan itu adalah tidak sah. Kita akan membuktikan itu dengan SOP yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang sudah melanggar beberapa hal yang memang ada kejanggalan-kejanggalan pada saat saat kejadian itu tidak dilakukan pemanggilan terhadap Peggy sebagai dasar ditetapkannya DPO. Karena kalau Peggy dipanggil 3 kali, panggilan tidak hadir, mungkin itu baru Peggy akan ditetapkan sebagai DPO. Tapi panggilan untuk hadir ke kepolisian Ciko pun tidak ada panggilan sebelum 8 terdakwa itu disidangkan. Padahal keberadaan Peggy itu sudah diberitahu. Peggy memang tidak ada di Cirebon, tapi dia berada di Bandung. Jadi kita tidak menyebutkan ataupun melarikan Peggy kemanapun. Kalaupun Peggy pada saat itu dilakukan pemanggilan di tahun 2016, mungkin akan hadir kooperatif. DPO itu harusnya dilakukan setelah Peggy tidak hadir pada 3 kali pemanggilan kepolisian. Tapi tiba-tiba DPO itu dikeluarkan pada saat kembali film final
viral, baru DPO dimunculkan dengan sketsa wajah yang tidak jelas dan ciri-ciri juga tidak sesuai dengan Peggy Setiawan yang saat ini diduga adalah sebagai pembunuh Vina dan Eki. Artinya selama kurun waktu 8 tahun ini tidak pernah ada pemanggilan bagi Peggy dari kepolisian? Betul, selama 8 tahun ini Peggy tidak pernah dipanggil ataupun dilakukan penyelidikan terhadap Peggy karena padahal Peggy keberadaannya itu diketahui. Peggy tidak pernah melarikan diri kemanapun, tapi tidak dilakukan 3 kali panggilan sebagai dasar penetapan TPO. Tapi pernahkah Peggy memang mengganti identitas, Bu Sugianti? Peggy tidak pernah mengganti identitas karena yang dinamakan identitas itu adalah bukti diri yang tercatat dalam KTP maupun dalam KK. Dalam KK tercatat adalah Peggy Setiawan, begitupun sesuai dengan ijazah, raport yang dimiliki Peggy dan juga kartu keluarga yang dimiliki oleh ibunya Peggy. Itu tidak ada perubahan nama Peggy Setiawan. Kalaupun misalnya ada nama Robi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, itu memang adiknya Peggy yang bernama Robi Setiawan. Oke, baik. Saya akan bergeser dulu ke Bu Sri. Bagaimana menurut Anda langkah ataupun arah penyidikan yang kemudian dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkap kasus ini? Mbak Sri, kan tadi itu udah terkonfirmasi mereka ada sebagai tersangka. Sudah ada standarnya. Yang dilakukan oleh itu ini akan menjadi dorong bagi penyidikan secara lebih profesional karena untuk yang saya cari. Ya, baik, nampaknya audio dari Ibu Sri masih belum kemudian terdengar jelas. Kita akan kembali ke Mas Reza. Mas Reza, mungkin ini untuk kemudian kembali menjawab pertanyaan publik dan juga keingintahuan publik mengenai bagaimana tuntasnya kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kemudian yang ingin kita ketahui ataupun publik ketahui siapa sebetulnya menjadi dalang ataupun otak pembunuhannya, harus seperti apa kemudian langkah ke depannya, Mas Reza? Bagi saya, dengan segala hormat ke otoritas penegakan hukum, saya memilih untuk bertanya ulang. Benarkah terjadi pembunuhan dan benarkah terjadi perkosaan? Saya berduka, saya sedih, dan saya ikut merasakan kepedihan keluarga kedua almarhum. Tapi ketika kita bicara tentang mencari siapa yang harus bertanggung jawab, tentu saja semuanya harus dilakukan secara hukum. Terkait itulah maka saya ingin menegaskan ulang betapa pentingnya ketika otoritas Polri melakukan eksaminasi ulang ke titik tujuh terkait dengan penegakan hukumnya, terkait dengan pengungkapan kasus, terkait dengan penyelidikan dan penyidikan. Secara terhadap para penyidik, terserah apakah itu penyidik di Polresta Cirebon saja, ataukah juga diperluas pemeriksaannya ke Polsek Alun, atau mungkin juga sampai ke Polda Jabar, lakukan pemeriksaan, lakukan audit internal yang melibatkan pihak eksternal untuk memastikan apakah urat akar masalah ini berada pada aspek kompetensi atau pada dimensi integritas para penyidik. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza, Ibu Sri Suwari dan juga Ibu Sugianti telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.